Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abil dengan NIM 24650094. Jadi pada video kali ini saya akan mereview tentang jenis-jenis perangkat mikrokontroler. Oke, kita mulai saja dari klasifikasi berdasarkan arsitekturnya. Di sini mikrokontroler itu dapat diklasifikasikan berdasarkan arsitekturnya. Yang pertama adalah arsitektur Harvard, di mana memori program dan data dipisahkan sehingga akses lebih cepat. Yang kedua adalah arsitektur von Neumann, yang menggunakan satu jalur untuk program dan data sehingga strukturnya lebih sederhana. Di sini klasifikasi berdasarkan lebar data. Jadi selain arsitektur, mikrokontroler juga itu dibedakan berdasarkan lebar datanya. Ada mikrokontroler 8 bit seperti Atmega dan PIC16. Yang 16 bit seperti MSP430 dan 32 bit seperti ARM, Cortex-M dan ESP32. Semakin besar bitnya, semakin tinggi juga kemampuan pemrosesannya. Kita lanjut. Pada slide selanjutnya di sini mikrokontroler AVR, di mana merupakan salah satu keluarga mikrokontroler yang sangat populer terutama di dunia pendidikan dan hobi. AVR itu terkenal karena arsitekturnya cepat dan mudah diprogram dan didukung oleh platform Arduino. Contoh seri dari AVR itu AVR antara lain adalah Atmega 328P, Atmega 2560 dan Atini85. Kelebihannya adalah mudah diprogram dan dokumentasinya lengkap, namun kurang cocok untuk aplikasi yang berat dan kompleks. Selanjutnya itu adalah Atmega 328P. Selanjutnya yaitu adalah Atmega 328P. Atmega 328P adalah mikrokontroler AVR 8 bit yang sangat populer karena digunakan pada Arduino Uno. Mikrokontroler ini menggunakan arsitektur Harvard dan RISC sehingga instruksinya efisien dan cepat. Spesifikasinya Atmega 328P itu memiliki clock 16 MHz, flash memorinya 32 KB, SRAM-nya 2 KB dan EEPROM-nya 1 KB. Selain itu tersedia juga berbagai peripheral seperti ADC yang 10 bit, PWM, UART, SPI dan 12C. Termasuk di Atmega 2560. Atmega 2560 ini dapat dianggap sebagai versi besar dari Atmega 328P. Digunakan pada Arduino Mega dan cocok untuk proyek kompleks yang membutuhkan banyak pin dan memori. Spesifikasinya Atmega 2560 yaitu mikrokontroler ini memiliki flash memori 256 KB, SRAM-nya 8 KB dan hingga 86 pin input dan output. Peripheral yang dimiliki juga lebih lengkap seperti 4 UART, banyak PWM dan timer. Kita lanjut di AT-Tini85. AT-Tini85 ini adalah mikrokontroler AVR yang berukuran kecil dengan jumlah pin yang sedikit. Walaupun kecil, mikrokontroler ini cukup kuat untuk aplikasi sederhana seperti sensor, wearable device, dan IoT skala kecil. Kita lanjut di mikrokontroler PIC. Selain AVR, terdapat juga mikrokontroler PIC yang banyak digunakan di dunia industri dan pendidikan. PIC terkenal stabil dan memiliki banyak modul bawaan. Contoh seri PIC yaitu PIC 16F877A dan PIC 18F4550. Kelebihannya stabil dan kuat, namun pemrogramannya relatif lebih kompleks dibanding AVR. Lanjut, kita PIC 16F877A.
Ini adalah microcontroller 8 bit yang sangat populer karena stabil dan mudah didapat. Microcontroller ini sering digunakan pada pembelajaran dan aplikasi industri skala kecil. Spesifikasinya PIC16F87A itu memiliki clock hingga 20 MHz, flash 14 KB, RAM-nya 368 byte, serta ADC 10 bit. Perihal yang tersedia cukup lengkap seperti PWM, word, SPI, double C, dan timer. Oke, slide selanjutnya kita masuk di PIC18F4550. Ini merupakan versi yang lebih canggih dibandingkan PIC16F. Microcontroller ini mendukung USB 2.0 sehingga sering digunakan untuk perangkat yang terhubung ke komputer. Spesifikasinya yaitu clocknya hingga 48 MHz, flashnya 32 KB, RAM 2 KB, serta peripheral yang lebih banyak. Instruction set yang diperluas membuat performanya lebih cepat. Kita lanjut di microcontroller RAM Cortex-M. Ini microcontroller ARM Cortex-M dikenal memiliki performa tinggi dan banyak fitur canggih. Contoh yang populer adalah seri STM32. Kita masuk lagi di STM32F103. Ini dia berbasis ARM Cortex M3 dan sering digunakan pada board Bluepill. Microcontroller ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi, namun tetap hemat daya. Spesifikasi STM32F103 ini memiliki clock hingga 32 MHz, flashnya hingga 128 KB, dan berbagai peripheral seperti ADC 12 bit, USB CAN, dan DMA. Kita lanjut ke STM32F407. Ini merupakan microcontroller Cortex M4 dengan FPU dan kecepatan sangat tinggi. Banyak digunakan pada robotika, audio processing, dan sistem industri tingkat lanjut. Spesifikasinya itu ini memiliki clock hingga 186 MHz, flashnya hingga 1 MB, serta peripheral sangat lengkap seperti Ethernet, USB OTG, dan DSP. Kita masuk di microcontroller 8051. Ini merupakan arsitektur lama yang masih sering digunakan untuk pembelajaran dasar microcontroller. Kita lanjut lagi di AT89S51. Adalah microcontroller 8 bit yang berbasis arsitektur 8051, cocok untuk pembelajaran dan aplikasi kontrol sederhana. Kita masuk di AT89C52. Ini merupakan pengembangan dari AT89S51 dengan memori dan fitur yang lebih besar, namun tetap menggunakan arsitektur 8051. Microcontroller IoT ini adalah untuk aplikasi IoT. Microcontroller yang populer adalah ESP8266 dan ESP32 karena sudah memiliki WiFi dan Bluetooth. Kita masuk di ESP8266. Adalah microcontroller WiFi yang murah, mudah diprogram, dan hemat daya. Banyak digunakan untuk IoT skala kecil. Kita lanjut lagi di ESP32. ESP32 ini merupakan versi lebih canggih dari ESP8266 dengan dual core, Bluetooth, dan GPIO lebih banyak, sangat cocok untuk aplikasi IoT dan smart home. Kita masuk lagi di microcontroller MSP430. Ini adalah microcontroller yang 16 bit dari Texas. Instrumen yang terkenal sangat hemat daya, sering digunakan pada sensor, wearable, dan perangkat berbasis baterai. Fitur utama MSP430 yaitu memiliki arsitektur array 16 bit, berbagai mode hemat daya, clock fleksibel, serta peripheral analog yang presisi.
Untuk kesimpulan mikrokontroler AVR, untuk kesimpulannya setiap mikrokontroler memiliki kelebihan dan kegunaan masing-masing. Pemilihan mikrokontroler harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi seperti performa, konsumen daya, fitur, dan konektivitas. Mungkin itu tadi review yang bisa saya berikan pada video kali ini. Saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.